Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan dengan materi yang akan dibahas yaitu A. Perbedaan aktivitas financing and operating activities and effect leverage, B. Profit margin drivers, C. Drivers of operating profitability, D. Borrowing cost, dan E. Turnover drivers. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Roin Hanatus Saida, yang kedua Sinta Rahayuningsi, dan yang ketiga Astri Putri Lestari. Materi pertama yaitu perbedaan aktivitas financing and operating activities and effect leverage. Yang pertama, aktivitas financing. Aktivitas financing atau pendanaan berkaitan dengan bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan, termasuk biaya operasinya. Aktivitas ini mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Dalam hal ini, arus kas masuk merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan atau pembiayaan perusahaan, sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya. Yang kedua, aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari perubahan kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Sebagai contoh seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, atau perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari 1 tahun, utang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang ketiga, efek leverage. Pengertian leverage secara umum yaitu suatu kemampuan dari sebuah perusahaan dengan mengandalkan aset atau dana. Aset atau dana itu mempunyai beban dalam merealisasikan tujuan perusahaan sehingga dapat membuat kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang bertambah secara maksimal. Jenis-jenis leverage ada 3. Yang pertama, operating leverage atau leverage operasi. Yang kedua, financial leverage atau leverage keuangan. Yang ketiga, combination leverage atau leverage gabungan. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, operating leverage atau leverage operasi. Menurut Syamsuddin, arti leverage operasi ialah tingkat kemampuan dari perusahaan dalam menggunakan fixed cost atau biaya operasi tetap. Hal itu dilakukan untuk dapat meningkatkan pengaruh fixed cost atau biaya tetap pada penjualan atau earning before interest atau EBIT. Jumlah leverage ini muncul atas akibat dari fixed cost atau biaya tetap yang ditanggung sebagai operasional perusahaan. Dengan leverage operasi, suatu perusahaan dapat berharap penjualan akan meningkat sehingga dapat menghasilkan laba sebelumnya serta pajak yang jauh lebih besar. Yang kedua, financial leverage atau leverage keuangan. Arti dari leverage keuangan menurut Sartono adalah aktiva atau sumber dana yang mempunyai beban tetap. Hal itu disertai asumsi supaya dapat memberi keuntungan tambahan dalam jumlah yang lebih besar dari biaya tetap. Salah satu penerapan dari financial leverage ialah dengan membuat suatu kebijakan agar memperoleh pinjaman dari luar dalam bidang manajemen keuangan. Jadi perusahaan dapat membiayai seluruh operasional dengan memanfaatkan pinjaman tersebut. Perusahaan juga akan menanggung semua beban, kemudian juga berharap pendapatan per saham akan meningkat. Yang terakhir yaitu combination leverage atau leverage gabungan. Leverage gabungan terjadi apabila perusahaan mempunyai leverage operasi dan leverage finansial yang baik. Kedua leverage itu sangat berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan atau laba untuk pemegang saham. Jadi leverage gabungan hanya berupa efek yang berasal dari perubahan penjualan pada perubahan laba sesudah pajak, sehingga secara tidak langsung dapat mengukur atas pengaruh perubahan penjualan pada perubahan pendapatan. Besarnya persentase perubahan laba per saham hanya sebagai bentuk dari hasil persentase unit yang telah terjual. Materi selanjutnya yaitu profit margin driver.
gross profit margin atau margin laba kotor. Bagian paling atas dalam laporan laba rugi pada umumnya adalah pendapatan dan harga pokok penjualan atau HPP. Pendapatan adalah pemasukan yang diterima oleh perusahaan dari hasil menjual produknya. Sementara itu, harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya yang berkaitan langsung dalam proses produksi, seperti biaya tenaga kerja atau bahan mentah. Pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Laba kotor tersebut apabila dibagi dengan pendapatan akan menghasilkan gross profit margin atau margin laba kotor. Contohnya sebagai berikut. PT Angin Ribut mempunyai pendapatan sebesar 10 juta, harga pokok penjualan sebesar 2 juta. Laba kotornya dapat dihitung pendapatan dikurangi harga pokok penjualan sebesar 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. 8 juta dibagi 10 juta dikali 100 sama dengan 80%. Berdasarkan contoh di atas, maka gross profit margin dari PT Angin Ribut adalah 80%. Selanjutnya, operating profit margin. Dalam struktur laporan laba rugi, laba kotor atau laba bruto yang dikurangi beban usaha menghasilkan laba operasi. Pada umumnya, beban usaha terdiri atas beban administrasi dan beban penjualan. Laba operasi juga dikenal dengan istilah EBIT atau laba sebelum pajak dan bunga, earning before interest and tax. Laba operasi yang dibagi dengan pendapatan akan menghasilkan operating profit margin atau margin laba operasi. Contohnya sebagai berikut. PT Angin Ribut mempunyai laba kotor sebesar 8 juta, beban usaha sebesar 2 juta, laba operasi bisa dihitung 8 juta dikurangi 2 juta sama dengan 6 juta. 6 juta dibagi 10 juta dikali 100 sama dengan 60%. Berdasarkan contoh di atas, maka operating profit margin dari PT Angin Ribut adalah 60%. Selanjutnya, net profit margin. Salah satu bagian penting dalam laporan laba rugi adalah laba bersih. Laba bersih adalah pendapatan dikurangi seluruh beban atau biaya, termasuk harga pokok penjualan, beban usaha sampai beban pajak. Laba bersih apabila dibagi dengan pendapatan akan menghasilkan net profit margin atau margin keuntungan bersih. Contohnya sebagai berikut. PT Angin Lalu, laba operasinya sebesar 6 juta, beban keuangan sebesar 1 juta, pajak sebesar 1,5 juta. Laba setelah pajak atau laba bersih bisa dihitung 6 juta dari laba operasi dikurangi 1 juta dari beban keuangan dikurangi pajak sebesar 1,5 juta dengan hasil 3,5 juta. Dari laba setelah pajak atau laba bersih tersebut bisa dihitung 3,5 juta dibagi 10 juta dikali 100 sama dengan 35%. Berdasarkan contoh di atas, maka net profit margin dari PT Angin Ribut adalah 45%. Materi selanjutnya yaitu driver of operating profitability. Istilah laba operasi mengacu pada metrik akuntansi yang mengukur laba yang dihasilkan perusahaan dari fungsi bisnis intinya, di mana pengurangan bunga dan pajak tidak termasuk dalam perhitungan. Nilai operasi ini juga tidak termasuk keuntungan yang diperoleh dari investasi tambahan perusahaan, seperti pendapatan dari bisnis lain yang mungkin sebagian dimiliki oleh perusahaan. Keuntungan operasional dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Laba operasi sama dengan pendapatan operasi dikurangi harga pokok penjualan atau COGS dikurangi beban operasi dikurangi penyusutan dikurangi amortisasi. Keuntungan operasional berfungsi sebagai indikator yang sangat akurat dari potensi profitabilitas bisnis karena menghilangkan semua faktor asing dari perhitungan. Semua biaya yang diperlukan untuk menjaga bisnis berjalan disertakan, yang mengapa laba operasi tidak memperhitungkan penyusutan aset terkait dan amortisasi, yang alat akuntansi yang hasil dari operasi perusahaan. Oleh karena itu, laba operasi berbeda dari laba bersih, yang dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Karena pengecualian ini dalam laba operasi perusahaan. Laba operasional juga disebut sebagai pendapatan operasi, serta pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Meskipun pendapatan non-operasional terkadang termasuk pendapatan non-operasional yang bukan merupakan bagian dari laba operasi. Jika perusahaan tidak memiliki pendapatan non-operasional, laba operasinya akan sama dengan EBIT. Pengecualian dari perhitungan laba operasi.
Pendapatan yang diciptakan melalui penjualan aset di luar barang yang dibuat dengan tujuan eksplisit untuk dijual sebagai bagian dari bisnis inti tidak termasuk dalam angka laba operasi. Selain itu, bunga yang diperoleh melalui mekanisme seperti rekening giro atau pasar uang tidak termasuk. Sementara penghapusan biaya produksi dari pendapatan operasional secara keseluruhan bersama dengan biaya yang terkait dengan penyusutan dan amortisasi diperbolehkan saat menentukan laba operasi. Namun, perhitungan tersebut tidak memperhitungkan kewajiban hutang yang harus dipenuhi. Hal ini berlaku meskipun kewajiban tersebut terkait langsung dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi bisnis normal. Pendapatan operasional tidak termasuk pendapatan investasi yang dihasilkan melalui sebagian saham di perusahaan lain. Bahkan jika pendapatan investasi tersebut terkait langsung dengan operasi bisnis inti perusahaan kedua. Selain itu, penjualan aset seperti real estate dan peralatan produksi tidak disertakan karena penjualan ini bukan bagian dari operasi inti bisnis. Manfaat dan kerugian mengacu pada angka laba operasi. Perusahaan dapat memilih untuk menyajikan angka laba operasi sebagai pengganti angka laba bersih mereka, karena laba bersih perusahaan mengandung efek pembayaran bunga dan pajak. Dalam kasus di mana perusahaan memiliki beban hutang yang sangat tinggi, laba operasi dapat menyajikan situasi keuangan perusahaan lebih positif daripada yang dicerminkan oleh laba bersih. Meskipun laba operasi yang positif dapat mengungkapkan potensi laba keseluruhan dari suatu bisnis, kenyataannya tidak menjamin profitabilitas. D. Borrowing cost. Pada dasarnya, pengaturan dalam IAS 23 borrowing cost sebagai besar adalah sesuai dengan exposure draft atau ED PSAK 26 biaya pinjaman. Berikut ini ikhtisar hal-hal pokok yang diatur dalam IAS 23 borrowing cost. Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian atau qualifying asset adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Kemudian, dalam bagian ruang lingkup atau scope, diatur antara lain bahwa entitas tidak perlu menerapkan standar ini untuk biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi dari A. Aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar atau fair value, misalnya aset biologik atau biological asset, atau B. Persediaan yang dipublikasi atau diproduksi dalam jumlah banyak yang berulang atau repetitive basis. Pada bagian definisi, dijelaskan bahwa biaya pinjaman atau borrowing cost adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjam dana. Aset kualifikasi atau qualifying asset adalah aset yang membutuhkan suatu periode waktu yang substansial agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Biaya pinjaman dapat meliputi 1. Bunga cerukan bank atau overdraft, serta pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang. 2. Amortisasi diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman. 3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perjanjian pinjaman. 4. Beban keuangan sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan IAS 17 leases. 5. Selisih kurs pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Entitas harus mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian pada awal tanggal atau commencement date, yaitu tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi semua kondisi berikut. 1. Terjadinya pengeluaran untuk aset. 2. Terjadinya biaya pinjaman. 3. Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Entitas harus menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama perpanjangan periode di mana dilakukan penghentian sementara pengembangan aset kualifikasian secara aktif. Entitas harus menghentikan kapitalisasi biaya
pinjaman ketika selesainya secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Turnover driver. Dalam konteks sumber daya manusia, turnover merupakan tindakan mengganti seseorang pegawai dengan pegawai baru. Perpisahan antara organisasi dan karyawan dapat terdiri dari pemutusan hubungan kerja, pensiun, kematian, transfer antar lembaga, dan pengunduran diri. Omset organisasi diukur sebagai tingkat presentasi yang disebut sebagai tingkat perputarannya. Tingkat turnover adalah presentasi karyawan dalam angkatan kerja yang berhenti selama jangka waktu tertentu. Organisasi dan industri secara keseluruhan mengukur tingkat omset mereka selama tahun fiskal atau kalender. Jika seseorang pemberi kerja dikatakan memiliki tingkat turnover yang tinggi dibandingkan dengan pesaingnya, itu berarti bahwa karyawan di perusahaan tersebut memiliki masa kerja rata-rata yang lebih pendek daripada perusahaan lainnya di industri yang sama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok A.